Shalom, salam sehat umat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Hari ini Selasa 21 September 2021. Bahan pembacaan perenungan hari ini terpilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat 14. Sebelum kita membaca firman ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang setia. Hari ini kami kembali ingin mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu dan merenungkannya. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5. Ayat yang pertama sampai ayat 14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parper, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan,
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Demikian salah satu bagian firman Tuhan. Dan hari ini kita dibimbing dalam tema belajar menghargai pertimbangan. Unangga patimbangan na to sengat. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap kali ada perjumpaan ataupun pertemuan untuk membicarakan sesuatu, tidak jarang peserta pertemuan menawarkan saran ataupun menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan hal yang dibicarakan. Ada saran yang diterima, namun ada juga saran yang diabaikan, walaupun saran yang diabaikan biasanya lebih berarti di kemudian hari. Seorang pelayan yang ikut dalam rombongan bersama Naaman memberi informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bernama Elisa, sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Informasi itu menimbulkan harapan hati Naaman yang sedang berpenyakit kusta. Naaman akhirnya minta izin kepada rajanya untuk pergi ke Samaria dengan membawa barang berharga, emas dan perak. Pada awalnya Naaman kecewa setelah tiba di Samaria. Tetapi setelah mengikuti perintah Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya dia menjadi sembuh setelah mengikuti saran pegawainya untuk mengikuti perintah Elisa. Sejak saat itu Naaman menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Kita dapat belajar bahwa seandainya Naaman tidak rendah hati dan tetap bertahan pada kekerasan hatinya, maka dia akan pulang ke negerinya tanpa mengalami kesembuhan. Untunglah Naaman mengubah cara pikirnya ketika ada yang memberi pertimbangan agar sebaiknya melakukan cara yang disarankan oleh Elisa. Oleh karena itu, mari kita belajar menghargai pertimbangan yang baik dari seseorang, karena bisa jadi pertimbangan itulah yang menghantar kita untuk menemukan hal yang sudah lama kita rindukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui firman-Mu kami boleh belajar untuk kami mau mempertimbangkan saran dari siapapun itu, karena kami percaya melalui saran siapapun Engkau juga bisa berkarya dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami untuk mampu mempertimbangkan saran-saran yang akan kami nikmati dalam hidup ini demi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami untuk tetap menjalani hidup ini ya Bapa, dalam kuasa-Mu, dalam kedekatan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan melindungi kita. Salam sehat.